Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang mungkin doyan dengan hal-hal yang berkaitan dengan gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ya pastinya semoga puasa kalian lancar sejauh ini ya kan, buat yang menjalankan pastinya. Kenapa gue bahas itu? Karena gue pengen minta maaf kalau misalkan bibir gue sangat kering. Tapi nggak puasa pun bibir gue kering, jadi ya mungkin it's okay gitu kan. Tapi ya itu sedikit pembukaan aja yang agak membingungkan. Dan ya langsung aja Ska, daripada kita bahas kemana-mana, di sini gue punya sebuah produk. Gue berasa yang kering tuh bukan mulut gue Ska, otak gue. Oke, jadi di sini gue punya sebuah produk dari Ulanzi lagi, dan ini produk yang sangat menarik karena dia bisa menjadi solusi kalau misalkan kamera kita nggak bisa di flip ke depan, sedangkan kita pengen bikin konten dan melihat diri kita sendiri ketika lagi syuting. Nah, sebenarnya kita udah sempat bahas yang dari Ulanzi sebelumnya, sama-sama dari Ulanzi juga, cuman yang sebelumnya itu dari plastik banget bahannya, harganya cuma sekitar 100 ribuan. Itu sebuah solusi yang tepat kalau misalkan kamera kalian mungkin layarnya cuma bisa di flip ke atas kayak gini doang. Kalau kalian kepo ada pembahasannya di situ, atau Eco Sleeping B-roll juga, karena gua agak lupa ya nama produknya apa. Karena Ulanzi itu bukan perusahaan yang the best dalam memberi nama produk ya, kayak yang kita bahas di sini aja PT14 gitu. Gue yakin 2 hari lagi gue udah lupa namanya apa gitu kan. Tapi ya itu dia, itu ada solusi yang budget. Jadi kalau kalian belum nonton video yang itu, kalian silahkan nonton. Tapi yang ini agak lebih premium karena si PT14 ini atau PT14 ini dia dijual seharga hampir 600 ribu rupiah. Jadi kalau nggak salah pas gue cek tuh sekitar 590-an ribu. Ya ini lebih premium, tapi punya beberapa hal yang memang ditawarkan juga yang tidak ditawarkan oleh yang lebih murah sebelumnya yang kita pernah bahas. Ya, jadi ini dia, kita langsung buka. By the way, ini kardusnya hancur, dan kalau kalian kepo ngancurin siapa, mungkin dia akan minta maaf gitu ya. Nah, ini di dalam boxnya, tapi dia memang boxnya sih bukan hal yang the best ya, Ulanzi itu. Kalian bisa lihat kualitas boxnya simple banget, straight to the point. Kalau kalian buka juga kayak gini. Lalu kita dapat beberapa kartu, stiker. Ini menarik sih, gue suka gitu dengan apa ya, branding strategis mereka yang memberikan stiker-stiker ini. Kayak Apple gitu kan. Kalau Apple kan orang bangga gitu taruh di mana, sedangkan mungkin Uurik ya kalau kalian bangga, kalau kalian adalah anak-anak produksi, ini menarik buat di motor, di mobil gitu kan. Lalu kita dapat kunci L yang sangat-sangat kecil, yang sebenarnya kita banyak produk Ulanzi di sini. Jadi kunci L kita dari setiap produk itu ada. Kita punya koleksi banyak banget. Jadi ini akan menambah aja sebenarnya ya. Atau biasanya dibawa lari sama Ska kalau kunci L tuh. Gue juga nggak tahu kenapa. Jadi ya itu aja aksesorisnya, dan kita dapat main produknya. Sorry ya agak lama buat nyampe ke sini doang. Dan ya ini dia. Ini adalah kacanya, dan gua bisa langsung melihat nih kok. Oh, gua kira dia ngeblur, ternyata dia bukan tulisan ya, garis-garis. Sorry, gua ngelihatnya dari monitor samping. Dan ya, ini kalian bisa lihat build quality-nya bener-bener jauh dengan apa yang ditawarkan oleh yang sebelumnya. Ska, gua merasa kamera atas agak gelap ya. Oke, ini produknya kalian bisa lihat bener-bener punya build quality yang beda banget. Di sini metal banget, dan kalau yang sebelumnya itu kaku, bener-bener cuma bisa dipasang, dan dengan flip up screen itu udah bekerja dengan baik. Di sini kalian bisa atur karena dia punya engsel-engsel, punya poin-poin pengaturan. Yang ini sih seret, tapi gue yakin bisa dibuka dengan kunci L-nya tadi. Tapi gue nggak gitu masalah, karena ketika dipasang dia jadi nggak ribet gitu kan. Dan kita buka plastiknya perdana nih ya. Itu dia, kalian melihat kamera atas tampan sekali. Dan ya kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalkan jatuh, karena ini pertama build-nya bagus. Dia gua rasa nggak akan penyok gitu ya, karena ya tergantung jatuhnya. Tapi kalau jatuh standar gitu, kalian nggak lebay, dia nggak akan penyok. Dan kacanya ini dari akrilik, jadi nggak bakal shatter yang jadi beling-beling yang akan menyusahkan. Jadi ya harusnya cukup bagus. Ini gue bisa ngeliat kalian kayaknya di situ. Halo. Iya. Hai. Kita akan coba penggunaannya, karena di sini dia menawarkan penggunaan yang agak sedikit berbeda sebenarnya.
Jadi kita akan coba dengan XT30. Kayak yang kalian tahu, dia nggak bisa di flip up, jadi dia cuma bisa flip ke atas gini doang, nggak bisa flip ke depan. Gue nggak bisa sampai ngelihat, tapi gue atur ISO-nya dulu, mungkin ini agak gelap. Nah itu ya, kalian bisa lihat ya dari kamera atas. Tapi gue nggak bisa ngelihat gitu, karena dia tidak bisa vari angle atau flip up screen. Nah ini gue akan pasang, gue kejauhan tadi masangnya, kenapa gue masang jauh banget. Lalu gue tinggal atur angle dari si kacanya. Dan, bentar, posisinya nggak lurus. Mungkin gue harus pasang ke tripod dulu ya, biar lurus gitu sama guanya juga. Oke, ya, ini bisa bekerja dengan baik ketika kalian pakai flip up screen gitu kan. Gue bisa lihat dengan jelas, tapi kalian belum dapat gambaran karena kalian nggak kelihatan pastinya dari situ. Tapi mungkin biar ada gambaran aja, nah tuh. Kalian bisa lihat ya, ada pantulan gambarnya di dalam situ. Jadi kita bisa melihat diri kita ketika kita berada di depan kamera. Nah yang menarik dengan dia bisa diatur angle-nya ini, yang menurut gua akan menarik, adalah kalau kalian menggunakan kamera yang bahkan nggak bisa di-tilt ke atas untuk si layarnya. Jadi dia kayak gini doang. Nah, ini banyak. Maksud gue masih banyak orang-orang yang pakai kamera seperti ini gitu kan. Salah satu contohnya kalau kalian masih pakai beberapa low entry DSLR, kayak mungkin dulu gue pakai 550D gitu kan, dan itu layarnya nggak bisa digerakin, dan ya kita butuh aksesoris untuk melihat gambarnya gitu tanpa harus pakai monitor eksternal, karena ya kayak yang kita tahu monitor jauh lebih mahal lagi. Nah ini mungkin bisa jadi solusi buat temen-temen yang layar kameranya nggak bisa di flip up sama sekali. Kita coba. Kita mainin angle kameranya dan yep, gue bisa ngelihat diri gue di situ. Gue bisa ngelihat gue ada di dalam frame dan gue punya headroom yang sangat mepet. Kalau kayak gini mungkin headroom gue jauh lebih baik. Sekarang mungkin kalau posisinya ini gitu, fokus ke ini aja. Ini dengan layar kamera yang bahkan tidak di flip ngadep ke atas, ini gue bisa ngelihat gitu komposisi gue. Di sini masih ada ruang, headroom gue nempel, jadi gue bisa menyesuaikan. Mungkin gue agak mundur dikit. Lalu ya, ini paling nggak gue tahu gitu posisi gue dalam framing ketika gue bikin video YouTube itu seperti apa. Ini kelihatan di sini. Lalu gue juga bisa lihat kayak audio bar dan lain sebagainya, karena ya paling nggak gue intinya bisa ngeliat layar yang ditampilkan di kamera gue. Walaupun mungkin nggak bisa di tilt up sama sekali. Nah itu mungkin kepake buat beberapa teman-teman yang tadi gue bilang pakai mirrorless atau DSLR yang entry level atau yang udah agak lama. Nah ini gue rasa bisa sangat berguna gitu kan. Tapi di samping itu ada fungsi lain lagi. Gue juga pengen ngasih lihat ke kalian. Gue set dulu. Jadi di sini gua akan set up menggunakan HP. Oke, ini gue pasang menggunakan HP, dan ya kalian juga nggak perlu menggunakan setup yang exactly kayak gini, karena ya kita menggunakan holder HP yang agak premium juga gitu, punyanya Ulanzi juga. Tapi kalau misalkan kalian bisa pakai holder HP lain, asal ada hot shoe mount-nya, itu harusnya bisa berfungsi dengan baik. Nah, kenapa setup ini jadi menarik? Karena di sebuah smartphone, kamera yang kualitasnya paling bagus itu otomatis adalah kamera utamanya, kamera yang berada di sisi belakang. Jadi kalau kita bikin konten dengan kamera selfie, pastinya kita kita merelakan kualitas terbaiknya karena kita menggunakan kamera yang biasanya bahkan kamera selfie itu yang lebih buruk, yang paling buruk. Mungkin nggak semua sih, biasanya paling buruk kamera makro ya. Cuman ya di beberapa HP kamera selfie pastinya tidak akan sebagus kamera utama. Nah di sini akan menarik karena kita bisa syuting konten pakai kamera utamanya kayak gini. Tapi masalahnya kan gue nggak bisa ngeliat framingnya gitu. Cuman kalau ada holder, kalian ada dudukan hot shoe-nya atau cold shoe-nya, dan ini nggak harus punya Ulanzi ya, karena banyak holder HP yang punya aksesoris cold shoe juga, dan kalian bisa pasang si Ulanzi mirror ini dan
Mungkin kalian nggak lihat ya, tapi paling nggak gua dapet gambaran tentang bagaimana komposisi gua di dalam HP ini. Mungkin nih masih kurang bagus ya. Maksudnya HP gue mungkin terlalu gede atau mungkin positioningnya agak miring. Tapi ya itu balik lagi, kita punya banyak pengaturan di sini. Jadi kita bisa sambil atur. Ska, udah fokus ke sini? Iya, cuman kepala lo kepotong. Oh iya, kan gue bisa lihat juga nih di sini komposisinya kepala gue memang kepotong. Lalu gue bisa agak mundur karena gue bisa lihat komposisi gue di HP itu dan gue tahu kalau ini masih di mode foto. Kita ganti dulu. Wow, jadi lebih ngezoom ya. Dan gue tahu jadi lebih ngezoom. Padahal gue ada di belakang, gitu kan. Fungsi dari si mirror ini. Lalu kita record dan... Halo guys, ya ini ngetes doang. Gue bikin kontennya pakai HP. Lalu preview dari Ulanzi Mirror dan cukup berfungsi. Cuman sayangnya kalian nggak bisa lihat ya. Jadi ini kalian melihat konten yang nggak bisa terlalu dibayangkan bentuknya seperti apa. Tapi gue akan tunjukkan sekarang. Dan ya itu kalian bisa lihat layar HP-nya. Nah, problemnya di sini kayak yang kalian lihat. Jadi gua merasa dia agak terlalu kecil kacanya untuk HP Note 9 gua yang ya layarnya begitu gede gitu kan untuk sebuah HP. Jadi gua rasa untuk HP-HP gede nih gua tahu layarnya mati ya kan? Ya kan? Hebat gua. Gua rasa kurang recommended buat kalian yang menggunakan HP-HP gede kalau pengen setupnya kayak gini. Kecuali kalian bisa mengkomposisikannya dengan baik, mungkin kalian bisa mundur agak jauh. Atau kalian bisa taruh kayak preview perekamannya mungkin cuma lebih ke sebelah kanan. Terus kalian bikin pantulannya agak miring, ngeliatin yang sebelah kanannya gitu kan. Atau mungkin sebaliknya video previewnya lebih ke sebelah kiri. Kalian bisa gerakin juga gitu, pindahin. Jadi banyak pengaturan, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Cuman kalau kalian pengen ngelihat keseluruhan dari layar HP-nya, gue merasa ini masih terlalu kecil gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, sangat-sangat bisa gitu. Jadi ya, itu mungkin ini bisa jadi solusi buat temen-temen yang pengen punya flip screen, tapi kameranya belum flip screen, mungkin bisa ngadep atas, tapi nggak bisa flip ke depan gitu kan. Nah, ini bisa jadi solusi. Pertama itu. Terus ini kan karena dia lebih ganteng juga dibandingkan yang 100 ribuan yang sempat kita bahas juga. Atau kalian punya kamera yang layarnya bener-bener stay aja di tempat, nggak bisa ngadepin kemana-mana, nggak bisa ngadep ke atas juga. Nah, ini solusinya, karena kalau pakai yang plastik yang 100 ribuan itu nggak bisa, dia cuma akan ngelihat ke arah bawah sini, jadi nggak bisa ngelihat layar. Kalau misalkan nggak bisa digerakin kayak gini, atau kalian pengen pakai HP dan pengen setup kayak begini juga. Kalian pakai kamera utamanya, apalagi kamera sekarang kan kamera utamanya udah mantep-mantep ya, itu 100-an megapiksel atau udah bisa 8K bahkan gitu kan. Jadi ngalahin Ursa juga. Tapi ya itu, intinya ya mungkin kalian pengen kamera HP, pengen pakai kamera utamanya, tapi pengen lihat kalian komposisinya bagus atau enggak, lightingnya bagus atau enggak, ini nge-record atau enggak gitu. Jadi banyak hal yang jadi berguna dari si produk ini sendiri. Dan sorry kalau mungkin kalian Bang lu jelasin apa sih Bang, jelasin apa. Tapi gue yakin kalian nangkep lah ya. Sekali lu merasa nangkep kan? Nangkep. Nah. Soal worth it atau enggak, menurut gue di harga Rp600.000 sebenarnya masih agak sedikit overpriced untuk pendapat gue. Tapi karena kayaknya kalian tidak punya opsi lain ya, mungkin it's a good deal gitu kan. Dan balik lagi, targetnya cukup niche gua rasa, bukan barang yang akan dibeli banyak orang. Tapi ya ini jadi opsi yang menarik kalau kalian pengen bikin setup kayak gini. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan dari gua. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi. Dan kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, jangan lupa taruh semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Oke guys, jadi gue lupa untuk jelasin salah satu fitur besarnya. Jadi dia juga punya cold shoe mount dan kalian bisa pasangin aksesoris di samping-sampingnya. Ini juga cold shoe mountnya kuat banget, dan yang mantep juga adalah ini cold shoe-nya ikut apa? Oh ya, cold shoe-nya ikut. Jadi dia cold shoe-nya adjustable. Kalian bisa lihat ya, jadi bisa nengok-nengok
Jadi misalkan kalian pasangnya mungkin kayak rendah banget, kan dia bakal kolsunya jadi ngadep atas. Oh enggak, karena dia bisa ikut diatur juga gitu. Jadi satu fitur yang menarik yang hanya diketahui oleh kalian yang nonton sampai ending banget gitu kan. Dan ya, itu aja